Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah. Kaum muslimin dan muslimat, bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari, jemaah salat maghrib dan insyaallah isya di Masjid Raya Bangkinang yang dirahmati Allah, yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah pada maghrib ini kita kembali Allah izinkan sama-sama mengaji di sini. Semoga semakin menambah catatan amal saleh kita sebagai tanda syukur kita kepada Rabb kita atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita. Selanjutnya selawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam, kepada para istri, anak, cucu dan cicitnya, para sahabat, para tabi'in dan siapapun yang setia di atas jalannya sampai hari kiamat. Kembali kita mengaji bersama Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, melanjutkan kitabnya Iqtida'u Al-Ilmi Al-Amal. Terakhir di alinea 136 perkataan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, radiyan nasu bil hadis wa tarakul amal. Orang-orang sudah sudah merasa senang dengan hadis, dia banyak dapat hadis, wa tarakul amal, tapi mereka meninggalkan amal. Ini menunjukkan bahwa Sufyan Ats-Tsauri tidak menyukai mencari hadis kalau tidak diamalkan. Beliau juga mengatakan kepada para asyabab, para pemuda penuntut ilmu, ya ma'syar syabab, sallu fa in lam tusallu al-an famata. Wahai para pemuda penuntut ilmu, salatlah kalian, maksudnya salat sunat, fa illam tusallul an famata, kalau kalian tidak salat sekarang kapan?
Jadi orang-orang sudah merasa senang, merasa cukup dengan dapat ilmu itu hadis, tetapi mereka meninggalkan amal. Kemudian Al-Khatib rahimahullah ta'ala melanjutkan, Anba'ana Muhammad ibn Abdullah ibn Aban al-Haiti telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Abdullah ibn Aban al-Haiti, qala hadatsana Ahmad ibn Salman an-Najjad, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibn Salman an-Najjad, qala hadatsana Muhammad ibn Abdus, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Abdus, qala hadatsana Ahmad ibn Abdus Samad, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibn Abdus Samad, qala sami'tu Syu'aib ibn Harb, kami mendengar Syu'aib ibn Harb Abu Salih al-Madaini, qala sami'tu Sufyan, dia berkata aku mendengar Sufyan, yakni Ats-Tsauri, Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri, salah satu dari 4 orang yang menjadi referensi maraji' fatwa pada zamannya. Sufyan di Irak, Malik di Hijaz, Al-Laits ibn Sa'ad di Mesir, dan Imam Al-Auza'i di Syam. Ini salah satunya adalah Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala. Rasa-rasanya pernah sampai ke Bangkinang. Sufyan Tsuri ada kan? Dah meninggal? Masih ada? Masya Allah, rahimahullah. Sami'tu Sufyan Ats-Tsauri, saya mendengar Sufyan Ats-Tsauri, wa ursila ilaihi, dan telah dikirim kepadanya utusan. Faqala, ya maksudnya utusan itu mungkin meminta dia untuk memberikan hadis. Kalau bahasa sekarangnya memberikan ceramah, tablik akbar lah ya. Dulu enggak istilahnya, dulu orang ngaji kan, kalau sekarang tablik akbar lah. Faqala hatta ta'malu bima ta'lamun thumma ta'tuni fa uhaddithukum. Kalau dulu mereka minta mereka diberikan waktu untuk belajar di tempat syekh. Nah, lalu apa jawaban Ats-Tsauri rahimahullah kepada utusan tadi? Hatta ta'malu bima ta'lamun, sampai kalian amalkan dulu apa yang sudah kalian ketahui. Tsumma ta'tuni fa uhaddithukum, setelah itu baru datang kepadaku, nanti aku tambahkan hadis kalian. Jadi amalkan dulu hadis-hadis yang sudah dipelajari, nanti datang akan saya kembali beri. Berarti payan sih hadis dulu ya. Subhanallah. Memang yang semangat aja. Kalau buat kini tidak akan tibur-tibur. Nah, itu di zaman memang, kalau tuan-tuan masih masih ingat cerita Sulaiman bin Mahran Al-A'mash, beliau itu subhanallah terkenal sulit memberikan hadis. Yang datang kepadanya diuji dulu. Dan banyak di antara para imam yang seperti itu. Kalau Imam Malik kan lain lagi ujiannya. Siapa yang nak belajar kitab Al-Muwatta kepadanya, syaratnya harus dibaca dulu sampai selesai, baru datang. Makanya ketika imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah datang kepada Imam Malik, ya Abu Abdillah, saya ingin meriwayatkan atau mempelajari kitab Al-Muwatta yang ditulis oleh Imam Malik. Jawabannya, pergi baca dulu baru ke sini. Imam Syafi'i bilang, saya bukan baca lagi, saya sudah hafal dalam waktu 13 hari. Ya, 13 hari dia sudah hafalkan Al-Muwatta. Masya Allah. Mendengar itu Imam Malik semangat. Yang lain kan suruh baca, ini sudah hafal. Farahimallahu al-imam Malikan wal imam Asy-Syafi'i wa sa'ira a'immatil muslimin. Nah, Sulaiman al-A'mash biasanya kalau ada yang, atau kadang-kadang ya sengaja
melepas anjing garang di depan rumahnya. Anjing garang di depan rumahnya. Siapa yang lari tidak dapat hadisnya. Siapa yang bertahan dapat hadis. Kira-kira kalau kau jadi anjing, lari itu, kebanyakan lari. Itulah kaum muslimin. Kalau yang bertahan, sebenarnya kalau anjing itu kalau kita yang berani dia takut. Cuma nak copet takut bodoh berani lagi. Allah musta'an. Wa qala, kemudian dia berkata, wa sami'tu Sufyan yaqul, saya juga mendengar Sufyan berkata, yudannisuna thiyabahum thumma yaqulun ta'ala ughsiluha. Mereka mengotori pakaiannya sendiri, kemudian mereka katakan, sini cuci pakaian kami. Artinya orang-orang yang mengambil hadis kemudian tidak mengamalkannya sama dengan orang yang mengotori catatannya, mengotori pakaiannya, lalu minta ke syekh yang basuhkan pakaian itu. Minta syekh yang basuh pakaiannya itu. Jadi dia mentamsilkan dengan seperti itu. Kemudian berkata Al-Khatib rahimahullah, akhbarana Abu Sa'id Muhammad ibn Musa As-Sayrafi, telah menceritakan kepada kami Abu Sa'id Muhammad ibn Musa As-Sayrafi, qala haddatsana Abu Al-Abbas Muhammad ibn Yaqub Al-Asam, telah menceritakan kepada kami Abu Al-Abbas Muhammad ibn Yaqub Al-Asam Asy-Syafi'i An-Nisaburi, salah seorang ulama besar mazhab Syafi'i di Nisabur. Qala haddatsana Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Ahmad ibn Hanbal, anak Imam Ahmad. Para ulama menyebut Abdullah ini ilmunya tidak kurang dari ayahnya, bahkan mungkin ada kelebihannya, cuman nama besar ayahnya menenggelamkannya. Sama dengan Ibnu Abi Hatim, Abdurrahman ibn Abi Hatim Ar-Razi, di ilmunya, ilmu ayah dan pamannya diserapnya, cuman nama besar ayahnya dan pamannya sehingga dia tidak seperti dikenal seperti kedua orang tuanya. Abdullah bin Ahmad bin Hanbal rahimahullah, karena ayahnya sudah Imam Ahmad kan, makanya Abdullah tidak seterkenal ayahnya. Jadi oleh sebab itu, kalau anak terkenal, ayah ikut terkenal. Tapi kalau ayah terkenal, anak payah nak naik gitu. Ya benar aja. Punya ayah terkenal itu enggak? Ancak itu terkenal nak Kalau enggak tu terkenal awak dak apa ni? Ayah awak leh terkenal. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tapi anak terkenal, ayah boleh berbangga, itu produk saya katanya. Tapi kalau ayah yang terkenal, anak tidak bisa bilang gitu, itu produk saya. Ya, itu ayah saya aja. Kalau ini hasil didikan saya katanya. Walaupun guru lain kayak maju kan, tapi siapa dulu dong? Iya siapa dulu dong? Ayahnya gitu. Allah musta'an. Taib. Qala hadatsana Ubaidullah bin Umar Al-Qawariri, telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Umar Al-Qawariri. Ini level ayahnya. Qala Yahya bin Sa'id, berkata Yahya ibn Sa'id, itu Yahya bin Sa'id bin Farrukh Al-Qattan, wafat 198, guru Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Ma akhsha ala Sufyana syai'an fil akhirati illa hubbahu lil hadis. Tidak ada yang saya khawatirkan bagi Sufyan di akhirat kecuali kecintaannya yang berlebihan kepada hadis. Berarti tidak boleh mencintai hadis ya? Maknanya adalah kalau terlalu banyak hadis lalu tidak diamalkan, ini menjadi beban, itu maksudnya. Nah, jadi kecintaannya kepada hadis sehingga kadang-kadang terhalangi untuk mengamalkan. Tapi tentu saja ini hanya kekhawatiran Yahya Al-Qattan,
Sebab Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala adalah menjadi salah satu imam yang diikuti sepanjang sejarah. Sampai hari ini orang kalau menyebut nama Sufyan di bidang apapun, di bidang ilmu dah jelas, di bidang fikih dah jelas, di bidang amal, di bidang ibadah, di bidang zuhud. Nah, Sufyan Ats-Tsauri adalah imamnya. Jadi sebenarnya berarti yang mengkhawatirkan itu lebih tinggi lagi tingkat ininya kan, karena gurunya karena dia muridnya. Masyaallah kiram. Jadi dia lihat syekhnya sangat gandrung mencari hadis. Jadi saya katakan ma akhsha ala Sufyan syai'an. Saya kalau lihat Sufyan saya ada nyaman. Artinya orang ini adalah model orang yang dijanjikan masuk surga. Hisabnya insyaallah mudah dan bersih. Kenapa tidak? Keikhlasannya teruji, kesetiaannya kepada sunnah Nabi terpuji, ibadahnya kelas tinggi, zuhudnya luar biasa. Apalagi yang dikhawatirkan? Cuma satu saja katanya, terlalu mencari hadis. Hadis itu sudah ada, tetapi dicari lagi sanad-sanad yang lain. Walaupun bagi kita mungkin ini tidak ini kalau sudah sahih hadisnya kenapa cari sanad lagi? Tapi bagi para penuntut ilmu hadis ada kesenangan tersendiri di situ. Ada kesenangan tersendiri. Apa sebab? Nanti ketika bertemu dengan kawan yang juga ahli, dia punya 5, kita punya 10, ada rasa berlebih itu yang dikhawatirkan. Itu yang dikhawatirkan. Ini kalau lelabio pasti leo, kalau kurang ndak bahasa leo. Kayak gitu? Sama enggak? Lain ada labio kene pasti bangga. Itu yang dikhawatirkan pada seorang penuntut ilmu. Qala akhbarana Muhammad ibn Ahmad ibn Rizq, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Ahmad ibn Rizq. Qala anba'ana Ismail ibn Ali al-Khatti wa Abu Ali ibn Sawaf wa Ahmad ibn Ja'far ibn Hamdan. Telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ali al-Khatti dan Abu Ali as-Sawab serta Ahmad bin Ja'far ibn Hamdan. Qalu, ketiganya berkata, anba'ana Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Ahmad ibn Hanbal, anak Imam Ahmad tadi. Qala haddatsani abi, bapakku telah menceritakan kepadaku. Qala hadatsana Abu Qutn telah menceritakan kepada kami Abu Qutn, yaitu Muhammad bin Matar Al-Warraq. Qala sami'tu Ibn Auf, kami mendengar Ibnu Auf. Qala, itu Ibnu Auf di sini Malik ibn Auf, dikenal juga dengan Ibnu Al-Arabi. Qala wadidtu anni kharajtu minhu kafafan, yakni min al-ilmi. Qala Abu Qutn, qala Syu'bah, berkata Abu Qutn, berkata Syu'bah, ma ana muqimun ala syai'in akhafu an yudkhilani an-nar ghairuhu, yakni al-hadis. Berkata Ibnu Auf, ya, wadidtu anni kharajtu minhu kafafan, saya sebenarnya berharap keluar daripadanya, artinya dari ilmu kafafan, nak punya apa-apa. Dalam riwayat lain diriwayatkan oleh As-Silafi dalam riwayat la alayya wala liya, la alayya wala liya, tidak menjadi kewajibanku dan tidak pula menjadi hakku. Artinya tidak yang membebani dan tidak pula yang menguntungkan. Artinya ilmu ini amanah yang luar biasa. Makanya saya seandainya bisa keluar dari situ, itu lebih baik rasanya, karena tanggung jawab ilmu yang sangat besar. Berkata Abu Qutn, qala Syu'bah, berkata Syu'bah ibn al-Hajjaj al-Ataki Abu Bistam al-Basri, orang yang pertama memeriksa hadis di Basrah sahih atau tidaknya. Ya, dulu kalau kita agak terlambat ya. Ini kan sekarang, dulu kan tidak nanya orang sahih itu hadisnya atau tidak kan, baru sekarang aja kan. Dulu asal dengar ceramah, langsung
asal qala Rasulullah SAW langsung hadis sahih itu. Sekarang tidak ada payah ceramah sekarang katanya. Ya, tanya ada dalil tak ustaz? Dah sebut dalil lah, sahih dalil tak ya? Dah sebut sahih dalilnya siapa? Perawi katanya. Ayolah payah kena. Dah tahu perawinya Imam Bukhari, lah itu paham atau enggak? Siapa yang memahami seperti itu? Taib, berkata Imam Syu'bah rahimahullah, ma ana muqimun ala syai'in akhafu yudkhilani an-nar ghairuhu, yakni al-hadis. Tidak ada satu pun yang gandrung saya yang atau profesi yang saya geluti, yang selalu saya lakukan, yakni muqimun ala syai', yakni yang selalu dilakukan, akhafu ayyudkhilani an-nar ghairuhu, yang takut saya yang saya takuti menjadi penyebab saya masuk neraka. Tidak ada yang saya takuti kecuali dia. Apa itu? Al-hadis. Itu hadis. Kenapa? Karena kalau sudah sampai hujjah lalu tidak dilaksanakan dan padahal kita mampu melakukan, maka ini menjadi beban. Yang kedua, kalau hanya sekedar mengumpulkan ilmu, apalagi ilmu hadis, hanya untuk sekedar membangga-banggakan atau sekedar untuk diangkat-angkat, dipuji-puji, ini yang dia takutkan, bisa menyebabkan dia masuk neraka. Kan dalam hadis Sahih Bukhari yang sudah disebutkan oleh penulis sebelumnya di awal-awal, ada orang yang pertama nyalakan api neraka kepadanya, kan ada 3. Salah satunya adalah orang yang diberi ilmu. Orang yang diberi ilmu berat ujiannya. Apa sebab? Dia katakan, saya qara'tu fikal Qur'an wa ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu fik. Saya belajar Quran, saya bacakan, saya belajar ilmu, saya ajarkan karena mengharap wajahmu. Lalu Allah katakan, kadzabta, kamu bohong. Innama ta'allamtal ilma liyuqal alim. Kamu belajar ilmu itu hanya supaya dikatakan orang berilmu, alim, ulama, cerdik, pandai, tokoh masyarakat, dan seterusnya. Kamu kena itu. Nah, ini yang ditakutkan oleh Imam siapa tadi? Ibn Auf tadi. Ini yang dia takutkan, bahwasanya oleh Imam Syu'bah tadi. Saya sekarang tidak diragui ilmunya, tidak ragu. Ya, sampai digelar dengan Amirul Mukminin bil Hadis. Ini gelar tertinggi dalam ilmu hadis. Dan beliau pula yang dikenal tidak meriwayatkan dari rawi kecuali yang thiqah, walaupun tidak wang siko. Nah, itunya, walaupun tidak wang siko, tapi mesti rawi thiqah. Tidak ada syekhnya yang dhaif yang diriwayatkan hadisnya. Kalau dhaif dia tinggalkan. Dia jangankan untuk berduto kayak manusia, berduto kayak hewan saja dia terima hadis oleh dia. Padahal dia mencari hadis putar-putar jauh. Ya, ditanyakan dari mana hadisnya? Oh, dapat di Mosul. Pergi ke Mosul, syekhnya sudah pergi haji. Pergi pula dia pergi haji, pergi ke Makkah. Oh, dah sampai syekh ke Madinah, cari ke Madinah. Dah balik lagi ke Basrah. Dicari ke Basrah, lalu dia ternyata dia ditunjukkan ke orang syekh. Nah, dia pergi ke syekh yang ditunjukkan. Syekh itu sedang apa bahasa itu ya, mempermainkan seekor ontanya seperti nak memberikan makanan padahal tidak ada makanan. Apa sih bro? Mawang-awang. Nah, ya, mawang apa pak? Mem-PHP, itu bahasanya. Mem-PHP ontanya, ya. Memberi janjinya tiba pas waktu tidak ada sama sekali. Karena ada sebagian kita gitu kan, aman duji, isuk dan bantu, iya kan? Awak dia nyala nyabutkan dibantu, kojong je lah dulu, insyaAllah di mana tersakit situ dan tulangnya. Kan laman tu kan, laman pas tersakit datang kayaknya, dari sananya, padahal bisa. Ini namanya PHP. PHP-nya
Dah tak jawapan kepanjangan dulu. Nah, jadi dia berharap tapi tak pasti. Pasti tak, bukan tak pasti. Pasti indak. Lah kau ada buat orang macam itu dah. Lah kau ada buat orang macam itu. Sudah nak nikahnya, bisa menyempiti. Datang 2 ilainya. Datang dua ilai. Pas datang 2 ilai, nyesan pay kalu. Bila pulang sampai ilainya. Kurang lah sudah nikah, tapi kurang belanja. Allah musta'an. Ini namanya PHP. Yang seperti ini dilakukan oleh syekh tadi ke hewan, menyebabkan Syu'bah tak terima hadisnya. Apalagi kalau suka mem-PHP manusia. Apalagi yang mem-PHP para penuntut ilmu. Nasallallahu salamatul afiyah. Nah, ini Imam Syu'bah rahimahullah. Jadi beliau ketelitiannya luar biasa. Tapi beliau masih takut karena hadis tadi. Inilah orang-orang bertakwa itu selalu takut pada Allah. Tapi kalau kita yang kurang-kurang takwa atau tidak bertakwa, rasanya sudah hebat sekali. Ini yang ditakutkan oleh Imam Syu'bah rahimahullah ta'ala. Tidak ada sesuatu yang selalu saya lakukan yang saya takutkan menjadi penyebab masuk neraka kecuali hadis. Dan memang itu profesinya. Sampai dia ke puncak ilmu hadis. Nas'alullah salamatul afiyah. Kaum bapak dan kaum ibu yang dirahmati Allah, baik yang hadir maupun yang menyaksikan dimanapun berada, berkata Imam Khatib rahimahullah, akhbarana Abu Ishaq Ibrahim ibn Umar ibn Ahmad al-Barmaki, telah menceritakan kepada kami Abu Ishaq Ibrahim ibn Umar bin Ahmad al-Barmaki, qala akhbarana Muhammad ibn Abdullah ibn Khalaf ibn Bukhayd ad-Daqaq, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Khalid bin Bukhayd ad-Daqaq, qala hadatsana Umar bin Muhammad al-Jauhari, telah menceritakan kepada kami Umar bin Muhammad al-Jauhari, qala hadatsana Abu Bakar al-Asram, qala wa sami'tu Aba Abdullah Ahmad bin Hanbal zakara qawla Syu'bah. Saya mendengar pula Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad sendiri, menyebutkan perkataan Syu'bah, ma akhafu ayyudkhilani an-nar ghairuh, yakni al-hadis. Dia menukil perkataan Imam Syu'bah yang di atas tadi, bahwa tidak ada yang saya takutkan yang menjadi penyebab saya masuk neraka kecuali hadis. Sebab yang lain-lain alhamdulillah solatnya bagus ya. Semuanya dah. Ini yang pada yang ditakutkannya, ilmu tadi. Yakni al-hadis. Faqala ta'lam atau ta'allam annahu kana sadiqan fil amali atau nahwa hadza. Karena dia tahu bahwasanya dia sudah benar dalam beramal. Dia sudah tahu dia sudah benar dalam beramal. Tinggal lagi masalah menjaga niat mempelajari hadis. Karena dia sudah amalannya sudah. Jadi dia tidak takut yang diamal lagi. Sebab di amalnya dia sudah dengan izin Allah Subhanahu wa taala dia mengamalkan sesuai dengan yang dia pelajari ilmunya dari apa yang diriwayatkan dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Baik. Berkata Imam Al-Khatib rahimahullah, akhbarana Abu Nuaim Al-Hafiz ijazatan, telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim Al-Hafiz, yaitu Imam Ahmad bin Abdullah Abu Nuaim Al-Asbahani, penulis Hilyatul Awliya. Al-Hafiz ijazatan, yaitu secara ijazah, tidak didengar langsung tapi adalah izin meriwayatkan. Qala hadatsana Habib bin Al-Hasan wa Ahmad ibn Ibrahim Al-Attar, telah menceritakan kepada kami Habib ibn Al-Hasan dan Ahmad bin Ibrahim Al-Attar. Qala, keduanya berkata, hadatsana Sahal ibn Abi Sahal, telah menceritakan kepada kami Sahal ibn Abi Sahal, seorang zuhud juga. Qala hadatsana Bishr ibn Khalid, telah menceritakan kepada kami Bishr ibn Khalid. Qala hadatsana Syababah, telah menceritakan kepada kami Syababah, yaitu Syababah ibn Sawwar al-Kufi, al-Basri. Qala dakhaltu ala Syu'bah, saya masuk menemui Syu'bah fi yaumihi alladhi mata fihi, pada hari kematiannya, maksudnya sebelum dia matinya, pada hari dia meninggal. Wa huwa yabki, saya dapatkan dia sedang menangis. Faqultu lahu, lalu saya berusaha untuk menenteramkannya, berkata,
Ma hadzal jaza' ya Aba Bistam. Kenapa ketakutan seperti ini ya Abu Bistam? Abu Bistam adalah kunyahnya Imam Syu'bah. Abshir fa inna laka fil islami mawdi'an. Bergembiralah wahai Abu Bistam. Jangan takut, karena posisimu di Islam itu sudah diketahui. Karena dia imam min a'immatil muslimin. Ya, itu guru besarnya ulama-ulama, bukan orang awam lagi, guru besarnya ulama di masanya. Ya, dia mengeluarkan banyak ulama, murid-murid Imam Syu'bah sekelas Muhammad ibn Ja'far, sekelas Yahya ibn Sa'id al-Qattan, Abdurrahman ibn Mahdi, dan lain-lainnya. Orang-orang hebat semuanya, yang juga lahir dari mereka orang-orang hebat. Nah, kenapa takut begitu wahai Abu Bistam? Faqala da'ni, dia katakan, tunggu dulu, fala wadittu anni waqadu hammam wa anni lam a'rifil hadis. Saya kalau boleh ditarik kembali umur ini, saya lebih senang menjadi tukang nyalakan lampu atau tukang panaskan air di tempat-tempat pemandian umum. Ada istilahnya hammam tuh, kalau istilah hammam dulu itu adalah pemandian air panas. Ya, orang-orang, mereka kalau dalam fikih nanti terdapat larangan seorang wanita untuk mandi di hammam, di kamar mandi. Jangan diartikan nanti harfiah ya. Berarti mandi di mana saja? Di dapur. Ya, kan ada nanti larangan wanita tak boleh mandi di hammam. Tengok kamus Said Al-Munawwar beko. Hammam artinya kamar mandi. Apa logonya kan, fatwa nyeleneh ni kan, wanita tak boleh mandi di kamar mandi. Itu mana dia mandi? Di dapur atau di tapan rumah atau di topian? Bukan. Ini maksudnya adalah hammam, yaitu tempat mandi uap yang banyak orang di situ. Ya, bercampur kadang. Makanya wanita tidak dibolehkan pergi ke tempat seperti itu, kecuali dengan suaminya, jangan dengan orang lain. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Jadi saya kalau boleh lebih baik saya jadi tukang panaskan air di tempat itu. Tidak bersinggungan dengan masalah ilmu syar'i ini. Karena tanggung jawabnya luar biasa besarnya. Wa anni lam a'rifil hadis. Andainya saya tidak mengenal hadis. Subhanallah. Kalau gitu nyosi jadi ahli hadis ini lah. Nah, artinya beliau mimbab walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang sudah beramal dengan sebaik-baiknya tapi tetap khawatir saat kembali kepada Allah tidak diterima. Makanya kaum muslimin dan muslimat adalah ketidakbenaran kita di saat rasanya asal baik pasti diterima Allah, itu adalah sifat yang kekurangan kita. Pokoknya kita setelah beramal tidak pikir lagi tak diterima atau tidak, itu urusan nanti. Tidak. Orang-orang saleh itu seperti Allah sanjung dalam Al-Quran, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Mereka selalu khawatir, mereka selalu takut jangan-jangan amal yang selama ini dilakukan tidak diterima. Kisah Imam Ahmad ketika akan meninggalkan ditalqin oleh anak-anak dan murid-muridnya, lalu dia jawab la ba'd, belum atau tidak. Lalu setelah siuman ditanya oleh anaknya Abdullah, kenapa ayah tadi ditalqin tidak mau, katanya. Rupanya datang syaitan kepadanya, atani syaitan, lalu dia katakan futtani ya Ahmad, engkau sudah lulus dari perangkap saya. Artinya Imam Ahmad dianggap nak disesatkannya dengan cara ini lagi. Kamu sudah selamat dari perangkap. Maka Imam Ahmad belum sampai saya sudah menjejakkan kaki di surga. Selama masih ada napas, maka belum ada kata selamat dari tipu daya syaitan. Ini yang ditakutkan oleh Imam Syu'bah rahimahullah. Ternyata syaitan nak menyesatkan Imam Ahmad dengan cara ujub tadi, karena dia halus mainnya. Makanya syaitan tu suka main halus. Ini kalau main-main halus berarti
Allah musta'an. Antum yang bilang saya enggak. Nah, jadi halusnya mainnya, Allah musta'an. Jadi bagi kita yang tidak mungkin kita tidak merasa itu tipuan. Alhamdulillah. Pasti kita mengucapkan alhamdulillah, syaitan aja dah ngaku sama syaitan saya sudah KO sama saya. Enggak, Imam Ahmad paham. Ini kesempatan yang akan dimanfaatkan oleh syaitan untuk menyesatkan imam tersebut. Subhanallah. Makanya kaum muslimin dan muslimat, orang-orang berilmu itu Allah jaga memang. Orang-orang bertakwa itu Allah jaga. Oleh sebab itu maka berilmu dan beramallah supaya menjadi orang bertakwa. Tentu masih ingat kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kan? Datang turun kepadanya dari atas cahaya, dari balik cahaya ada yang bicara. Ya Abdul Qadir, istami' lima yuha ilaik. Abdul Qadir, dengarkan apa yang akan diwahyukan kepadamu. Masya Allah. Ya. Syekh Abdul Qadir kan orang yang berilmu. Disanjung oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, orang berilmu, bukan orang biasa, dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman banyak yang dinisbatkan ke beliau cerita-cerita aneh. Ya, pengarang kan banyak, yang tukang dongeng kan banyak. Jangankan kepada Syekh Abdul Qadir, ke Imamul Muslimin, Imamu Al-Mursalin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak juga dongeng yang dikarang orang dan nisbatkan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kepada Syekh Abdul Qadir. Nanti kalau saya meninggal, banyak pula dongeng nanti dibuat. Sekarang aja ada banyak dongeng yang dibuat tentang saya. Sekarang aja ada banyak dongeng buat tentang saya, Masya Allah, na'udzubillah. Jadi kalau ada dongeng tentang saya nanti jangan percaya nak. Ya, namanya dongeng, jangan percaya. Kamu semua kalau Syekh bilang, dia sepaham bahwasanya orang berilmu paham wahyu terputus sejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal. Maka dengan lantang Syekh Abdul Qadir katakan, ya adu wallah kadzabta, wahai musuh Allah kamu telah berbohong. Masya Allah. Ketawalah syaitan. Ketawanya ketawa cemee itu. Saya sudah sesatkan lebih dari 70 orang syekh. Jadi bukan orang awam, syekh. Ya, dengan cara seperti ini. Syekh yang mana? Syekh yang tidak berilmu. Dia sudah jadi syekh tapi belum berilmu. Hanya berlemu. Berlemu. Akhirnya syaitan mengatakan, saya sudah sesatkan lebih 70 orang syekh dengan cara seperti ini. Ini mungkinlah syekh yang meninggalkan salat dengan alasan sudah jadi wali, atau bikin syariat baru karena mengklaim bertemu Allah langsung. Sampai-sampai ini yang gulu-gulu ya, tidak semua orang sufi seperti itu. Ini yang gulunya sampai mengatakan kalian belajar dari orang yang sudah mati. Kalau syekh kami belajar dari yang hidup tak pernah mati. Itulah maksudnya itu, bertemu Allah langsung katanya. Ya. Jadi langsung ke miskatul kalam itu langsung ke sumber cahaya itu sendiri katanya. Allah musta'an. Makanya dongeng itu banyak. Oleh sebab itu di saat kita gandrung dengan dongeng akan laku. Tapi kalau sudah orang berilmu, dongeng tidak laku lagi. Dulu ketika kita akan tidur kan masa dongeng dulu, banyak dongeng-dongeng, Masya Allah. Amak baca itu talu buang godoro nak iya yang sekadang musaji ininya. Awak Cina tengok pekinan nak nampak baru talu. Cita ulek ke anak orang dulu dia ulek, sudah itu bola kalau ulek tu lah pon dia ambil. Kalau ikut diterapkan nampak ulek ada tak palu dalam kan. Tapi dongeng-dongeng seperti itu kaum muslimin dan muslimat. Jadi kata Syekh tidak bisa ditipu. Karena apa? Dia berilmu. Tapi yang tidak berilmu, asal ceritaannya dikit, ini namanya karamah. Kalau mati kuburannya jadi kuburan keramat. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Baik, masuk waktu. Baik, kita azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita lanjutkan. Berkata Imam Al-Khatib rahimahullah taala, akhbarani Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Al-Atiqi, telah menceritakan kepadaku Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Al-Atiqi Abul Hasan, qala haddatsana Muhammad ibn Al-Abbas Al-Khazzaz. Itu tertulis mungkin Al-Kharraz. Al-Khazzaz itu Muhammad bin Abbas bin Khazzaz Abu Umar ibn Hayyuya. Qala hadatsana Ja'far ibn Muhammad As-Sandali, telah menceritakan kepada kami Ja'far ibn Muhammad As-Sandali. Qala anba'ana Muhammad ibn Harun Abu Nasyid Al-Harbi, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Harun Abu Nasyid Al-Harbi, seorang hafiz juga. Qala laqiyani Bishr ibn Al-Harith, saya ditemui oleh Bishr ibn Al-Harith. Bishr ibn Al-Harith dikenal dengan Bishr Al-Hafi karena selalu tidak pakai sandal kemana-mana. Seorang zuhud juga dan seorang yang berilmu. Laqiyani Bishr ibn Al-Harith di tariq, di jalan. Fanahani anil hadisi wa ahli. Lalu dia melarang saya untuk duduk dengan mempelajari hadis dan dekat-dekat dengan para ahli hadis. Orang menuntut hadis. Ini kan sama dengan mazhabnya Abu Abdullah Al-Madani. Ketika dia datang kepada Imam Malik, ada seorang ahli zuhud di Madinah di masa Imam Malik rahimahullah. Dia melihat Imam Malik kan sibuk ngajar hadis. Tiap hari di majelis ilmu menyampaikan hadis. Ya. Jadi hampir tiap hari membaca haddatsana. Ada kemarin salah seorang syekh juga tamat Madinah dulu di Nigeria, setiap hari mengajarkan hadis sekelas sehingga dikenal dengan Syekh Haddatsana. Syekh Haddatsana sudah jadi brand dia di kampungnya, di negerinya. Siapa meninggal? Ustadz Haddatsana. Jangan sana itu Ustadz Asman jadi Ustadz Haddatsana juga. Jadi karena dia suka mengajarkan hadis. Nah,
Yang tadi, yang ahli zuhud tadi, Abdullah Al-Madani tadi datang ke Imam Malik atau menulis surat kepada Imam Malik. Ya Malik, bawalah beribadah, itulah lebih kurang bahasanya. Kamu sibuk dengan ilmu terus. Kapan lagi zuhudnya, kapan lagi ibadahnya? Jadi dia menganggap orang yang rajin ibadah, menganggap duduk-duduk menuntut ilmu ini sebagai sesuatu yang membuang-buang waktu. Kenapa? Bertemu dengan manusia itu bisa menimbulkan banyak dosa juga kan? Apalagi nanti menyebut pula si fulan thiqah, si fulan dhaif, si fulan kadzdzab, kan ya? Dianggap ghibah oleh mereka. Lalu Imam Malik menjawab waktu itu, innallaha fataha abwaban lil khairi. Allah itu membuka banyak sekali pintu-pintu kebaikan. Farubba rajulin futiha lahu babus salat. Ada orang yang dibukakan baginya pintu salat sehingga Masya Allah salatnya tak tertandingi. Sampai-sampai ada yang dilewatkan dia salat sunatnya 3000 rakaat sehari. Tapi entahlah wallahu alam, karena saya belum periksa sanadnya. Tapi kalau secara fakta susah untuk dilaksanakan. Karena sehari berapa menit? 24 jam ya, tahu saya. 24 jam. Baik, 24 jam. Dari 24 jam kan itu kan potong ini untuk waktu salat. Jangan lolok dulu salat loh. Salat lu boleh lolok. Nah, salat anggaplah masing-masing salat 20 menit. Ya. Tak cukup kan? Kelawak le je set. Salat wajib 2 minit. Salat sunat setengah minit. 4 minit cukupnya nak. Okey ya. Anggaplah masing-masing salat 30 minit. 10 menit. Masya Allah. Habis 50 menit. Nasa nama hitung lah buat Ustaz ni. 30 minit. 30 minit kali 6. Kali 5. 5 kali 3. 150 minit ya. Untuk solat. Dah melipat jam tu. 1 jam setengah. Ya. 2 jam setengah. 2 jam setengah, maaf. 2 jam setengah berarti tinggal 21 jam setengah ya. 21 jam setengah. Lolok tak ada? Ada lolok? Nah, lolok misalnya tawur ini sekian lolok 2 jam. Berarti 3 jam setengah. Tinggal 20 jam setengah. Tak pakai makan? Nyu puasa. Baik. Subhanallah, tak mandi, tak apa, tak buang hajat dan sebagainya. Bawa berasa kena. Jadi kalau 3000 rakaat sehari, wallahu alam. Ya, dikatakan mustahil bisa deh kan. Tapi perlu diperiksa keabsahannya. Kecuali salatnya seperti tarawih yang rekor tahun kemarin 1,7 menit. Tarawih 23 rakaat. Kalau seperti itu mungkin. Tapi kalau seandainya salatnya, karena mereka itu salat kaum muslimin, orang-orang yang zuhud itu, orang ahli ibadah itu salatnya seperti tiang, digambarkan salatnya seperti tiang itu. Lah mau toga gitu. Kan tak banyak anjak tiang gerah. Tiap mandang kan situ je bo. Tiap mandang toga je bo. Sebenarnya toga aja. Begitulah mereka salat. Kalau seperti ini mungkin 1000 rakaat sehari susah. Jadi saya kira wallahu alam ya. Jangan apa? Alun lainnya banyak deh. Alun lain tak malu ya. Nah. Ahli zuhud. Payah cema. Kalau definisi zuhud tu oleh para ulama banyak. Tapi yang paling jami'
yang paling apa namanya mencakup, yaitu tarku ma la yanfa'uka fil akhirah. Orang yang meninggalkan segala yang tidak bermanfaat baginya di akhirat. Itulah orang zuhud. Makan haram bermanfaat tidak di akhirat? Tidak kan? Tinggalkan. Makan yang makruh bermanfaat tidak di akhirat? Tidak kan? Yang mukawwah ada pahalanya. Ini makna bermanfaat di akhirat itu ada nilai pahalanya nanti, kebaikan di dalamnya. Nah, mukawwah tentunya. Apa contoh mukawwah? Jayang ndak nyira, amat ndak nyira kalau masaknya ya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Pokoknya bisa antum tinggalkan segala yang tidak bermanfaat di akhirat, itu terhitung zuhud. Walaupun tidak haram. Seperti joyong tadi kan. Coba ada kayak coba ada makruh ya. Enggak, Allah musta'an. Gulai coba ada. Taib, coba ada. Taib. Di mana lah tak makruh ni? Kau orang ngomong? Ah? Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati. Dah? Jadi zuhud itu meninggalkan segala yang tidak bermanfaat di akhirat. Kalau sampai kita harap ini, insya Allah kita masuk orang zuhud. Nah, tapi kalau masih kadang-kadang lay, kadang-kadang tidur, berarti mau belajar zuhud. Bisa antum ya tidak ambisi mendapat apa yang di tangan orang, itu zuhud. Ya, mak bonya api tiap culenya ya. Itu dan tak sodonya ada zuhud dulu ya. Tapi kalau terbayang andai dan punya contoh itu nyo 2 juta empat dan mesti 20, insyaallah zuhud. Alah. Tapi kalau seandainya tu dayan apa dek kamu saja orang apa nak kedayannya. Asal itu sampai tangan awak dulu kalau cik mengali jo nambah pandainya, bagi tak pandai. Ada sebagian orang kalau mengali bang menambah seahli-ahli nah. Berapa kali sekian doa apa langsung deh, tapi pas membagi dah habis 2,5% dah habis. Puan jalan seperberapa dosanya? 2,5% seperpuluhnya. Berapa cara metongnya? Lah dia hitung, bayang deh. Mak 1,80 juta ikut Innova dulu dapat dia kan ya. Dulu kan dapat Innova 1,80-nya. Nah, akhirnya isu oleh Ustaz yang hubungi leknya kan. Sudah itu tidak tiba-tiba apa. Nyata bayang. Totok 1,40 Innova diambil cik. Motor ke nan cik raja mandang. Tak tengok nan 39. Antu iboti tengok. Ya. Dia otak 40 motor Innova situ. Tu delo so cik. Dia tinya tahu ndak buati dah. Buati. Nah. Tapi coba tin nan 39. Banyak tinggi mulanya kan. Jadi itulah kaum muslimin dan muslimat. La haula wala quwwata illa billah. Apa sampai di situ pula tadi saya? Itulah antum nanya lama jadinya gara-gara. Ini kalau udah masuk pertanyaan lama jadinya. Nah. Jadi siapa tadi? Imam Malik. Kan ini Bishr Al-Hafi melarang saya berduduk dengan orang yang belajar hadis. Karena babnya di sini, karena dia mengahli ibadah. Lebih dominan ibadahnya daripada menuntut ilmunya. Maka dia merasa indahnya di situ. Makanya seperti di masa Imam Malik dulu ada ahli ibadah, Abdullah Al-Madani datang ke Imam Malik. Dia katakan, kamu sibuk aja dengan orang Malik, kapan lagi berkhalwat dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala? Maka Imam Malik jawab, innallaha fataha abwaban lil khairi. Sesungguhnya Allah membuka pintu-pintu kebaikan yang banyak. Ada yang dibukakan pintu salat. Farubba rajulin yuftahu lahu babus shaum. Ada yang diberikan pintu puasa. Ya kan? Wa minhum man futiha lahu babus sadaqat. Bab sadaqat. Masya-Allah tak bisa ditandingi sedekahnya. Luar biasa. Wa rubba rajulin futiha lahu babul ilmi. Ada pula yang dibukakan pintu ilmu. Nah,
Nah, makanya semua itu adalah pintu kebaikan. Oleh sebab itu dia kata Imam Malik rahimahullah, wa arju an yakuna kilana ala khairin. Saya berharap kita berdua dalam kebaikan. Saya dibukakan bagi saya pintu ilmu, kamu dibuka bagimu pintu ibadah dan zuhud. Maka laksanakan dan saya laksanakan itu. Saya kira juga apa yang saya lakukan tidak kurang pula dari apa yang antum lakukan. Imam Malik tahu sebenarnya ilmu lebih berharga daripada itu, karena menuntut ilmu sesaat lebih afdal daripada ibadah sunat setahun. Nah, mana lebih afdal tuh? Yang dilakukan oleh Imam Malik atau yang dilakukan oleh Abdullah Madani tadi? Imam Malik. Pasalnya apa? Ilmu itu maslahatnya bukan hanya untuk orangnya saja, tapi termasuk untuk seluruh umat. Siapapun yang mendengarnya dapat manfaat. Tapi kalau ibadah enggak. Ibadah itu sarangnya. Ajajan buat lepuangi. Ya seperti ditanyakan kepada Syaiban ibn Yahya bin Mu'az atau selainnya, atau Ma'ruf al-Karhi, ditanyakan kepadanya, ayyuhuma ahabbu ilaika rajulun abidun sayyi'ul khuluq aw rajulun hasanul khuluq wa laysa bi'abid? Mana yang lebih kau sukai? Seorang ahli ibadah luar biasa, hebat ibadahnya, tapi akhlaknya jorok, akhlaknya buruk. Atau seorang yang tidak ahli ibadah betul, artinya wajib-wajib dan sunat-sunat rawatib, kojong ya kan, tapi masya Allah akhlaknya tinggi. Dijawabnya, saya suka yang akhlaknya tinggi tadi, walaupun bukan ahli ibadah. Apa sebab? Ahli ibadah itu untuk dia saja ibadahnya, awak tidak dapat lah. Ya kan? Iya, sedangkan buruk akhlaknya saya yang tanggung. Untung ibadahnya dia dapat, buruk akhlaknya saya yang tanggung. Kalau yang ini tidak ahli ibadah tapi baik akhlaknya, akhlak baiknya saya yang nikmati. Ibadahnya kurang, dia yang tanggung. Antum pilih yang mana? Yang baik ibadahnya, bagus akhlaknya. Tidak itu? Tidak itu? Nah. Jadi dia larang jangan pergi lagi menuntut hadis, karena mazhabnya tadi dia suka orang beribadah. Qala wa aqbaltu ila Yahya bin Sa'id al-Qattan fabalaghani annahu qala, ya, lalu saya datang kepada Yahya ibn Sa'id al-Qattan. Siapa Yahya bin Sa'id al-Qattan? Adalah ulama hadis besar di zamannya, guru Imam Ahmad bin Hanbal, guru Imam Ahmad, guru Imam Yahya bin Sa'id bin Ma'in. Fabalaghani annahu qala, lalu sampai kepadaku bahwa Yahya ibn Sa'id al-Qattan berkata, ana uhibbu hadzal fata. Tidak, berkata Bishr al-Hafi berkata, ya, bukan Yahya bin Sa'id al-Qattan, ana uhibbu hadzal fata, saya suka pemuda ini. Maksudnya Yahya bin Sa'id al-Qattan. Bishr al-Hafi tadi yang zuhud tadi mengatakan saya senang pada anak muda ini, yaitu Yahya bin Sa'id al-Qattan, yang dia adalah menjadi ulama hadis besar nanti, tapi masa itu masih muda. Wa abghiduhu, saya mencintainya dan membencinya. Benci tapi rindu. Faqila lahu lima tuhibbu wa tubghidu, kenapa engkau suka dan juga tidak suka? Kenapa engkau mencintainya dan membencinya? Faqala uhibbuhu li mazhabihi, saya suka karena dia mazhabnya Ahlus Sunnah, akidahnya bagus, amalnya saleh, ikut sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Wa abghiduhu li talabihi lil hadis, cuma saya tidak suka pada dia terlalu rajin mencari hadis. Lagi-lagi dia khawatir terlalu banyak ilmu tak diamalkan menjadi beban berat nanti di akhirat. Nasallallahu alaihi wasallam. Nampaknya waktu juga belum mengizinkan kita menjelaskan bab ini. Insyaallah kita sambung pada pertemuan selanjutnya.
dengan izin Allah tabaraka taala. Mohon maaf dan terima kasih. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.